Jadi suatu ketika anak Nabi sallallahu alaihi wasallam istaiqadha min naumihi wa huwa yaqul. Suatu ketika Nabi bangun dari tidur beliau, kemudian beliau mengatakan la ilaha illallah wailul lil arab, celaka orang Arab min syarrin qad iqtarab, dari fitnah yang telah mendekat. Futihal yaum min radmi ya'juj wa ma'juj mithla hadza, pada hari ini bentengnya Ya'juj Ma'juj telah bolong seukuran ini, 10 begini. Jadi sabda yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya'juj Ma'juj bentengnya pada hari itu bolong seukuran tangan tadi, ini hakiki atau majas? Maka sebagian ulama mengatakan ini ya hakiki. Memang pada waktu itu bentengnya Ya'juj Ma'juj terbuka seukuran angka 10-nya orang Arab begini. Pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan tidak. Ini hanya satu kiasan saja. Ini hanya satu majas saja. Karena apa? Karena Ya'juj Ma'juj kalau masalah bolong atau tidak bolong bentengnya itu setiap hari sudah bolong terus. Nanti bolong, kemudian menutup lagi, bolong lagi, nutup lagi. Sehingga pada akhir zaman ketika mereka mengatakan insya Allah, akhirnya terbuka. Kalau masalah bolong tidak bolong dari dulu sudah bolong terus. Nah ini Nabi mengatakan futihal yaum min radmi Ya'juj Ma'juj, ini hanya satu gambaran. Ya'juj wa Ma'juj ini adalah pusat fitnah. Sehingga kalau bentengnya itu sudah bolong, berarti pasti akan ada hembusan-hembusan fitnah yang akan datang kepada orang-orang Arab. Ini isyarah kepada akan terbunuhnya Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, perebutan Bani Umayyah, Sayyidina Husain, kemudian Bani Abbasiyah. Ini satu isyarah bahwasanya orang Arab ini tidak lama lagi setelah wafatnya saya ini akan terjadi perpecahan, perebutan kekuasaan yang luar biasa. Saling bunuh membunuh, saling caci mencaci, injak menginjak. Jadi Nabi mengatakan wailul lil arab, celaka orang Arab. Sebentar lagi fitnah ini akan menyerang kepada orang Arab sendiri. Ini satu kiasan. Jadi Ya'juj wa Ma'juj ini siapa? Maka para ulama di sini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Ya'juj wa Ma'juj ini adalah putranya Nabi Adam, tidak melewati Hawa. Lah bagaimana? Jadi ketika tidur kemudian Nabi Adam ihtilam. Lah mani-maninya tadi jatuh bercampur dengan debu-debu, kemudian jadi makhluk-makhluk aneh, jadilah Ya'juj wa Ma'juj itu. Maka pendapat yang pertama ini ditolak oleh seluruh ulama, bahwasanya Nabi sudah menjadi nas hadis, tidak mungkin ihtilam dalam tidurnya. Maka tidak mungkin ada kisahnya Nabi Adam kok ihtilam, itu tidak mungkin, tertolak. Yang kedua mengatakan Ya'juj wa Ma'juj ini adalah anak keturunan Nabi Adam dengan Hawa, tetapi tidak melewati Nabi Nuh. Jadi orang-orang awal zaman Nabi Adam itu dengan Hawa punya putra-putra Ya'juj wa Ma'juj tadi, belum sampai zamannya Nabi Nuh. Maka yang kedua pun tertolak, tidak bisa. Nas Quran wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Yang masih tersisa di bumi ini hanyalah keturunan Nabi Nuh, tidak mungkin ada keturunan selain Nabi Nuh, tidak mungkin. Maka pendapat yang ketiga yang paling kuat bahwasanya Ya'juj Ma'juj ini keturunan Nabi Nuh melewati Yafis. Ya'juj Ma'juj ini keturunan Nabi Nuh melewati Yafis. Maka orang-orang pada zaman sekarang ini mereka sedang membahas ini tentang Ya'juj Ma'juj ini. Ini zaman sekarang ini zaman teknologi lengkap. Beda dengan zaman dulu. Zaman sekarang itu sangat mudah sekali untuk mengetahui di mana letak temboknya Ya'juj Ma'juj, karena ada Google tadi. Bisa melihat seluruh dunia itu bagaimana keadaannya, letak temboknya di mana, sangat mudah. Lah sekarang tembok Ya'juj Ma'juj itu berada di bola bumi yang bagian mana? Oh, orang sekarang pada membahas. Maka kita mengembalikan dulu kepada kisah tembok ini sendiri. Ada yang mengatakan jadi Ya'juj Ma'juj itu temboknya sudah jebol.
Temboknya di mana? Ada dua pendapat. Tembok yang pertama adalah tembok Cina. Tembok yang kedua adalah tembok yang berada di Mongol. Jadi di Mongol sekarang masih ada. Di tengah-tengah Mongol itu ada tembok besi yang lurus memageri tengah-tengah negara Mongolia sana itu. Di Tartar sana. Dan sekarang sudah jebol. Jadi ada yang mengatakan tembok Cina, ada yang mengatakan tembok Tartar di Mongol. Tembok Cina dikatakan kaulnya dhaif karena tembok Cina itu nggak ada besinya. Nggak ada besinya, bukan tembaga. Tapi orang yang mengatakan tembok Cina, oh itu ada tembaganya juga. Itu kalau dilihat di bawahnya tembok Cina, itu bawahnya terbikin dari tembaga. Katanya sebagian orang. Lah maknanya bagaimana? Maknanya Ya'juj Ma'juj ini orang Mongolia, orang Cina itu akan menguasai dunia. Jadi memang mereka itu suka merusak sehingga mereka membantai Baghdad pada tahun 600 itu. Saking dihancurkan semua itu oleh orang Tartar. Tartar itu orang bangsa yang Allah ciptakan tubuhnya itu memang asli kuat. Petarung yang nggak bisa kalah. Sehingga ketika mereka naik kuda ini, naik kudanya bukan di atas, di bawah. Jadi orang Tartar kalau naik kuda itu di bawah perut kuda itu, jadi manahnya sambil balik badan itu. Sehingga ketika datang ke Baghdad, orang-orang itu bingung, mana pasukannya? Ternyata di bawah-bawah kuda itu. Sehingga Baghdad menjadi darah, bersih, hancur, khalifahnya pun dibunuh ketika itu. Lah maknanya bagaimana? Maknanya orang-orang Ya'juj Ma'juj tadi sudah menyerang mana-mana, udah merusak Baghdad, merusak mana. Lah nanti pada akhir zaman orang-orang Cina ini, orang-orang Mongolia ini akan menguasai seluruh dunia. Dan sekarang sudah tampak di mana-mana